Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Titi dalam pembelajaran fisika. Kali ini kita akan bahas tentang fase, sudut fase, dan beda fase. Materi ini merupakan lanjutan dari materi yang kemarin, yaitu tentang kecepatan dan percepatan pada gelombang berjalan. Nah, kali ini kita akan melanjutkan dengan bagaimana menentukan fase, sudut fase, dan beda fase. Nah, sebelumnya Bu Titi ingin menyapa kalian dulu. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Amin. Nah, kita akan mulai materinya tentang menentukan fase, sudut fase, dan beda fase. Ya, inilah materinya anak-anak. Kita akan menentukan fase, sudut fase, dan beda fase pada gelombang berjalan. Materi ini masih melanjutkan dari materi yang kemarin. Kemarin kita sudah menentukan kecepatan, percepatan partikel pada gelombang berjalan. Nah, sekarang kita lanjutkan fase, sudut fase, dan beda fase pada gelombang berjalan. Materi ini untuk anak-anak SMA di kelas 11 MIPA. Ya, inilah materinya, sudut fase, fase, dan beda fase. Nah, di sini ada gambar yang sangat menarik anak-anak, yaitu grafik simpangan terhadap waktu yang diintegrasikan dengan gerak melingkar, jadi getaran ini. Nah, kalian perhatikan anak-anak karena gambarnya ini bergerak sangat cepat. Jadi, pada saat, nah Bu Titi mulai dari titik ini. Dari titik O, misalnya titik O, kemudian bergerak. Kursornya ini dilihat. Dari titik O terus bergerak ke ini. Misalnya ini titik 1. Nah, maka bola ini, titik ini juga mengikuti karena simpangannya adalah setinggi ini. Ini adalah titik acuannya, titik seimbang ya. Nah, ini bola ini akan bergerak terus. Ya, pada saat sampai di titik ini, katakanlah titik ini 1, bolanya itu juga sampai di titik 1 ini. Nah, gambar lengkungannya juga sekian ini. Nah, kurva ini, lengkungan ini didapat dari sumbu, perpotongan sumbu Y dan sumbu X. Nah, ini gerakannya seperti ini anak-anak. Lanjutannya, kalau misalnya titik ini sudah sampai di titik 2, nah bola ini juga akan bergerak. Nah, ini kata-katanya Bu Titi sangat terlambat dengan gerakannya, karena gerakannya sangat cepat. Nah, anak-anak perhatikan aja, kalau sampai di sini juga bolanya akan bergerak di sini. Terus sampai di atas. Nah, di atas ini berarti simpangan yang paling tinggi. Nah, ini yang dikatakan dengan amplitudo. Nah, di sini juga. Nah, perhatikan bolanya, titiknya bola merah ini, maka di titik tertinggi, kalau sudah tertinggi pasti dia akan turun. Nah, di sini juga. Ini turun, nah ini juga turun. Turun lagi, terus sampai minimal di sini. Nah, sampai di setengah T ini. Nah, dari setengah T, simpangannya kan 0. Nah, 0 ini di sini juga 0, kemudian bergerak sampai sekian. Nah, ini juga bergerak sampai sekian. Terus berarti ini ada hubungannya gerak melingkar ini, getaran ini dengan gelombang berjalan. Ini. Pada saat 3/4 T, periode 3/4 periode, maksudnya ini T-nya Y-nya tertinggi. Jadi ini amplitudo lagi. Terus ini turun lagi, ini juga turun lagi. Turun, setelah paling tinggi turun minimal, naik lagi dan seterusnya. Inilah proses dari jalannya gelombang berjalan yang kita gabungkan dengan getaran seperti ini ya. Perhatikan anak-anak, karena gerakannya sangat cepat seperti ini. Ya, jadi pada saat 0 ini 0 ya. Kemudian pada saat 1/4 T itu berarti 1/4 dari periode. Mungkin kalau sudut itu 90 derajat. Maka ini T-nya simpangannya paling tinggi, terus turun, setengah T itu rendah, 3/4 T itu paling tinggi, dan kita lihat bahwa ini merupakan grafik sinusoida. Sinusoida itu pada saat sin
seperempat T ini berarti sin 90 itu 1, paling tinggi. Kalau cos itu nanti kebalikannya. Nah, sekarang persamaan gelombang berjalan, kita mengingat juga A sin omega T plus minus Kx atau A sin 2pi, ini omeganya kita keluarkan, T per T plus minus X per T kali V. Nah, ini anak-anak sudah memahami yang kemarin ya, mengapa menjadi T kali V, ini dari persamaan besaran dari gelombang, ini pada umumnya V lambda kali F, dan T kali V ini adalah lambdanya. Kemudian T itu sama dengan 1 per F atau F-nya 1 per T. Sekarang kita akan melanjutkan. Nah, sudut ini adalah yang di belakang sin. 2pi T per T plus minus X per lambda disebut sudut fase. Ini Bu Titi beri garis bawah ini. Jadi yang di belakang sin itu adalah sudut. Saya ulang lagi, buka lagi persamaannya yang tadi. Ini. Jadi di belakang sin ini di sini adalah sudut fase. Dan diberi lambang theta. Ini kayak 0 terus diberi garis gini. Jadi sudut fase theta adalah 2pi T per T plus minus X per lambda. Yang nilainya adalah 2pi kali V. V ini membacanya V, 2pi kali V. Ini adalah sudut fase. Dengan V adalah T per T. Ini di sini V plus minus X per lambda. Jadi di sini T per T plus minus X per lambda adalah V. Jadi 2pi kali V itu theta. Nah, V dinamakan fase. Jadi fase di sini T per T plus minus X per lambda. Ini adalah fase. Sedangkan sudut fase ada 2pi-nya, 2pi V begitu. Sekarang kita lanjutkan. Beda fase antara partikel Q dan P. Ini ada gambar. Ini Bu Titi lengkapi dulu gambar lengkungannya. Ya, grafiknya Y terhadap X-nya. Nah, sudah lengkap. Jadi pada grafik ini, Y adalah simpangan, lalu X-nya adalah posisi. Ini ada 2 titik, 3 ya. O mula-mula, lalu ada titik P dan Q. Beda fase antara partikel Q dan P adalah delta V sama dengan V2 per V1. Jadi V tadi kan fase. Jadi kalau beda fase berarti delta V. V2 min V1. V1. V2 min V1. Jadi kalau beda fase antara partikel Q dan P berarti Vp dikurangi Vq. Ya. Di sini T per T min X2 per lambda min T per T min X1 per lambda. Jadi akhir dikurangi awal. Terus disingkat ya, delta V sama dengan min X2 min X1 per lambda atau min X per lambda. Ya, min itu bisa diabaikan. Yang penting nilainya adalah delta X per lambda. Inilah delta V. Jadi kita sudah membahas sudut fase, kita ulangi, sudut fase ini berarti di belakang nilai sin, atau ada cos ya berarti di belakang cos gitu. Ini 2pi T per T plus minus X per lambda ini adalah sudut fase. Sedangkan fase adalah di belakang 2pi yaitu T per T plus minus X per lambda. Sedangkan beda fase adalah min
delta X per lambda. Ini Bu Titi masih sertakan gambarnya seperti tadi ini. Pada saat sampai di titik 1 misalnya, ini Y-nya sekian. Terus pada saat bergerak di mana juga Y-nya di ini, titik 0. Ini juga gambarnya sangat tepatnya. Ya. Nah, tanda negatif menunjukkan bahwa gelombang merambat dari kiri. Tanda negatif menunjukkan gelombang dari kiri. Demikian juga mungkin begitu juga kebalikannya. Kalau tanda positif berarti menunjukkan gelombang merambat dari kanan. Ya, ini sudah lengkap. Kita lihat contoh soalnya. Sebuah gelombang berjalan, simpangannya memenuhi Y sama dengan 0,04 sin 20 pi T min X per 10. Semua besaran memiliki satuan dalam SI. Tentukan fase dan sudut fase pada titik berjarak 2 meter pada saat bergerak setengah sekon. Ya, kali ini untuk fase dan sudut fase. Nanti yang beda fase di nomor 2. Penyelesaiannya diketahui T-nya setengah sekon, X-nya 2 meter. Ini tadi. Nah, yang ditanyakan sudut fase dan sudut fase. Nah, sudut fasenya theta, tadi jadi di belakang sin, gitu ya. 20 pi T min X per 10. Nanti dimasukkan nilainya 20 pi, T-nya 1, T-nya setengah, min 2 per 10. X-nya diganti 2. Sehingga di sini setengah min 1/5. Ya. Terus dihitung, akhirnya dikalikan dengan 20 pi, sehingga menjadi 6 pi radian. Gitu. Sedangkan fasenya adalah theta per 2 pi radian. Ya, di sini tidak terlihat anak-anak. Mohon maaf, theta per 2 pi, sehingga 6 pi per 2 pi sama dengan 3. Nilainya. Nah, sekarang yang nomor 2. Gelombang merambat dari titik P ke titik Q dengan frekuensi 2 Hz. Jarak PQ sama dengan 120 cm. Jika tepat rambat gelombang 1,5 meter per sekon, maka tentukan beda fase gelombang di titik P dan Q. Penyelesaiannya ya. Ini sekarang kalau tadi nomor 1 menentukan fase dan beda fase. Fase dan sudut fase. Sekarang kalau nomor 1 tadi yang ditanyakan adalah fase dan sudut fase, sekarang nomor 2 adalah beda fase. Diketahui F-nya 2 Hz, ini gelombangnya, lalu V-nya 1,5 meter per sekon, kita bisa langsung menghitung lambda. Lambda adalah V per F, 1,5 bagi 2, 0,75 atau 3 per 4 meter. X-nya 120 cm, tentu saja kita harus setarakan menjadi 1,2 meter. Nah, kita lanjut langsung ke menjawab pertanyaannya. Beda fase gelombang, rumusnya adalah delta V, Vp dikurangi Vq. Ya, T per T min Xp per lambda, min T per T min Xq per lambda. Ya, jadi di sini Xp dikurangi Xq dikurangi Xp sama dengan, saya ulang, jadi ini Xq dikurangi Xp per lambda. Jadi X-nya itu berapa tadi? 1,2. Ya, di sini sudah diketahui X-nya itu beda jarak PQ-nya ya, jadi XP, jadi XQ min XP-nya itu sudah merupakan delta X-nya 1,2. XQ min XP adalah 1,2. Di sini yang 120 cm. Per lambda, lambdanya adalah 3 per 4. Jadi 1,2 kali 4 per 3 sama dengan 0,16. Ya, ini 4,8 dibagi 3. 0,16.
contoh soalnya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan soalnya. Latihan soal ya. Yang pertama, suatu gelombang merambat sepanjang sumbu X dengan amplitudo 2 cm. Cepat rambatnya 50 cm per sekon dan frekuensinya 20 Hz. Dua buah titik pada sumbu X berjarak 4 cm. Berapa beda sudut fasenya? Nomor 1 malah yang ditanyakan beda sudut fasenya. Jadi beda fasenya. Ya, nanti kalian analisa. Tadi kita sudah membahas tentang beda fase, fase dan sudut fase. Ini diketahui amplitudonya ada V, ya dengan demikian ada lambdanya ya, lalu X-nya ini. Nanti kalian analisa. Nah, sekarang yang nomor 2. Suatu gelombang sinusoidal dengan frekuensi 30 Hz dan cepat rambatnya 150 meter per sekon. Berapakah jarak pisah antara dua titik yang berbeda sudut fasenya? Yang berbeda sudut fasenya pi per 4 ya, ini juga dibalik ya. Kalian sedikit menganalisa di sini karena tadi contoh soalnya adalah diketahui atau mungkin menghitung beda fasenya, tetapi di sini jarak pisahnya yang ditanyakan. Silakan kalian kerjakan dengan berdiskusi atau dengan mengerjakan sendiri pasti bisa ya. Sampai sekian dulu materinya. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Sampai sekian dulu anak-anak pembahasan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Salam sehat-sehat selalu. Selamat pagi. Terima kasih.